Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Selamat pagi semuanya. Puji nama Tuhan, kita dapat kembali datang ke tempat ini. Seberapapun yang hadir tidak menyurutkan kerinduan kita untuk kembali bersekutu. Amin. Saudara dengan sukacita datang ke rumah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita, siapkan tubuh jiwa kita untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau teramat baik Bapa dalam kehidupan kami. 1 minggu boleh berlalu Tuhan, kami rasakan sungguh penyertaan-Mu luar biasa ya Bapa dalam hidup kami. Engkau menyertai setiap langkah kami, Engkau menuntun kami Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Sehingga kami boleh hadir di tempat ini Tuhan. Kami rindu untuk membawa hati kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami rindu Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Kami rindu untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Pada hari ini Tuhan, kami bawa kerinduan kami seutuhnya Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami mau alaskan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau yang menyertai, Engkau yang membimbing Tuhan ibadah ini Tuhan, supaya setiap kami boleh terberkati ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga teringat untuk saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Bapa, yang saat ini hujan Tuhan. Tuhan iring, Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat ya Bapa. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Engkau yang berkenan hadir, Engkau yang memberkati setiap kami ya Tuhan, memberkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa tangan Tuhan kuat untuk menopang kita semua. Tangan Tuhan kuat untuk menguatkan kita, sehingga kita tidak akan jatuh tergeletak. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku, selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah kelam, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat
bisa jalan sendiri Bapa tanpa-Mu. Ajar kami untuk terus berserah, ajar kami untuk terus menghadapi kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, sebab Kau Allah yang percaya. Ku bersyukur sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang mau memuji nama Tuhan, boleh kita bangkit berdiri, boleh kita bersemangat untuk Tuhan pada pagi hari ini. Kasih salam kepada kanan kirinya dengan senyuman yang terbaik pada hari ini. Katakan, ayo puji nama Tuhan. Kita mau tinggikan nama Yesus. Menyatakan bahwa besar dari yang Tuhan, besar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
Amin. Mari kita pujikan, kita dipilih. Katakan, kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saja bangkit nyatakan Yesus Raja kemenangan. Dia berkuasa dari bintang kita. Yang datang berkuasakan. Semuanya kemenangan berkemenangan dalam kita. Sesungguhnya lalu Yesus Tuhan. Kita mau berdiri dengan kuasa yang diberikan dari Tuhan. Kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa sebab Roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja Tepuk tangan untuk Tuhan. Katakan, papa parara, papa parara, papa parara, papa parara, papa parara, papa parara, kita mau nyatakan bahwa sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar Yesus selalu sekarang. Bangkit nyatakan Yesus Raja kemenangan. Semuanya Dia berkuasa dari bintang kita. Yang akan berkuasakan. Semuanya kemenangan berkemenangan dalam kita. Sesungguhnya namamu Yesus Tuhan. Lengkap mulia, sesungguhnya namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan duduk kembali. Kita akan menyiapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Bahwa Tuhan selalu ada di sisi kita, sekalipun banyak pergumulan dalam hidup kita. Tapi kita mau tenang di dalam Tuhan. Tuhan mengajarkan kita untuk tenang menghadapi badai. Kita mau pujikan, ikut.
Kau
jemaat saja yang nyanyi. Ku yakin. Terjadi pemulihan, terjadi di sini kesembuhan. Terjadi di sini, bersyukur. Saudara terkasih, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya mau bawa saudara dalam di mana saudara ingin menyembah, ingin bernyanyi di hadapan Tuhan. Memuji Tuhan adalah sebuah kesukaan Tuhan. Saya percaya itu kesukaan dirimu dan Tuhan. Untuk datang kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji kebesaran, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Oh Yesus, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Dalam keadaan apapun hari ini Bapa, kami bisa memuji, memuliakan nama Tuhan. Dari hati, tubuh kami mengekspresikan, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ajari kami tunduk kepada kebenaran. Kami taat pada kebenaran. Kami menerima kebenaran itu Tuhan Yesus. Urapi setiap kami. Ini kami. Pakai setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah mulut hamba-Mu yang akan menyampaikan itu sepenuhnya Roh Kudus atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kami sambut kebenaran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara terkasih. Terima kasih buat para pelayan yang luar biasa. Yang luar biasa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Ada suara-suara backsound saudara. Oke, salam kanan kirinya katakan, engkau luar biasa walaupun hujan tetap datang bro. Salam dulu kanan kiri saudara. Jangan pelit-pelit saudara ya. Salam kanan kiri, engkau luar biasa ya kan. Aduh, Bang Tulus tolong hidupin lampu di belakang itu, saya nggak bisa lihat wajah Pak Niel soalnya. Gak enak, aduh. Teman lama aku ini kalau datang tuh harus disambut dengan karpet merah. Salah, karpet hitam aja kan. Oke, puji Tuhan hari ini saya dan saudara masih hidup. Katakan masih hidup, amin. Ya saudara, banyak orang yang nggak sampai di hari Minggu saudara. Mereka hanya sampai di hari-hari yang lalu saudara. Sibuk, akhirnya dipanggil Tuhan.
Tapi saya dan saudara orang-orang spesial masih hidup. Katakan kanan kiri masih hidup ya. Bilang. Ya saudara, karena mahal saudara ya. Mau apa saudara banggakan dalam kehidupan ini? Ya, adalah nafas saudara. Kalau saudara kaya tapi opname untuk apa? Ya, saudara hebat di karir dan sebagainya opname. Atau lebih parah nggak usah opname lah saudara. Tapi apa? Minum obat, ketergantungan obat. Ya kan? Itu kan berat saudara. Ya, tapi saya dan saudara enggak ketergantungan obat hari ini. Ketergantungan Tuhan, amin. Amin. Mak, dingin ya, matikan AC-nya. Kalau agak-agak slow motion saudara itu biasanya faktor udara. Ya, dingin, enak, mau tidur saudara. Ya, pada pagi hari ini saya nggak tampilkan di media karena media kita lagi kuliah. Bang Edi katanya izin dulu, aku kuliah katanya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada ibadah hari Senin, datanglah. Saudara. Ya, luar biasa. Ya saudara, hari ini kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang ku tetap terhubung. Minggu lalu kita belajar tentang ku tetap, apa saudara? Ku tetap tenang. Harus ada coklat silver queen harus menjawab sini saudara. Ya, ku tetap tenang. Di minggu ini saya ambil tema yaitu ku tetap terhubung. Ada lagunya itu ya. Ku terhubung dengan, itu siapa ciptakan? Bagus lagunya. Ya, tapi kita sedang tidak nyanyi lagi itu. Kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, temanya tentang ku tetap terhubung. Mari kita buka dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 7. Yang punya Alkitab boleh dibuka saudara. Ya. Amin. Kita baca secara bersama-sama Yohanes 14 ayat 6 dan 7 saudara. Sebenarnya sudah hafal sini. Ayat 6-nya biasanya sudah hafal. Oke, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Yes. Saya ulangi nih saudara, karena suaranya samar-samar. Kata Yesus kepadanya, akulah apa? Jalan dan kebenaran dan hidup saudara. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia pertegas di ayat yang ke-6 saudara, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dia bukan akulah jalan, kebenaran lalu mati. Tapi dia katakan bahwa akulah jalan, kebenaran, apa? Dan hidup. Berarti Tuhan kita hidup, amin. Amin. Kita tidak menyembah Tuhan yang mati, amin. Ya, walaupun kita memperingati nanti April ya, kematiannya ya. April ya? April, mati, itu yang dikerjakan manusia saudara. Ritual-ritual gitu, ditunggu-tunggu Jumat Agung. Tapi Yesus itu tidak mati serius dalam hatinya. Ya. Tapi dia cuma sebuah selebrasi saudara. Makanya kita adakan, makanya kita have fun aja saudara. Karena apa? Nanti cari telur itu, cari telur ya kan? Kayak gitu saudara. Enggak salah, tapi yang salah adalah saudara, kita manusia tidak benar-benar hidup dalam kematian Kristus itu. Kebangkitan Kristus dan hidup Kristus saudara. Ya ayat ke-7 diperjelas bahwa sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Yang pertama supaya saudara tetap terhubung dengan Tuhan adalah mengenal. Katakan amin. Bukan sekedar tahu saja, mengenal. Tapi kalau saudara sekedar tahu, sekedar datang gereja, hari Minggu adalah hari sakral orang Kristen datang gereja, saudara apa bedanya dengan orang tidak mengenal Kristus?
Kalau saudara hanya sebuah rutinitas. Rutinitas itu bagus, tapi kalau tidak diimbangi dengan pengenalan akan Kristus, saudara hanya hampa. Saudara tidak punya apa-apa. Ya saudara. Ya. Mengenal, saya harus mengenal Mbak Inge. Walaupun saya tidak begitu mengenal, karena tidak sering jalan kami. Ngopi, makan bareng. Biasanya aku mengenal banget itu Ricky. Ya. Ricky mengenal. Dalam perjalanan bersama Ricky, saya tahu Ricky tahu siapa saya. Ya. Seharusnya Ricky sebagai manusiawi nggak layak Samuel ini jadi pendeta. Dia kan badung bandel dulu, saudara. Dia mengenal. Ya, Mbak Putri mengenal Mas Theo, ya kan? Mas Theo kode aja, oh udah tahu dia itu. Oke, siap. Kayak gitu saudara, kayak Bang Ricky dan Nova. Berarti ada tamu, butuh kopi. Nah, kan seperti itu saudara. Ya kan, nggak perlu saudara, woi Nova. Nggak seperti itu. Dia tahu Nova, karena dia terhubung, mengenal saudara. Ya, amin. Ya, aku cukup mengenal Mas Restu. Beberapa waktu kami bersama-sama sering sampai pelayanan hari ini. Mas Restu, gimana? Mas Restu, apa-apa saya cuma chat Mas Restu, saudara. Mas Restu. Ya, nah, kalau untuk musik, Mas Theo, musik. Nah, kayak gitu, saudara. Nah, biasanya kalau yang wanita itu chatnya sama wanita ya, saudara. Ya, kalau saya chat Mbak Inge, Mbak Putri pasti ada tujuan Pak Sem ini, pasti dia tahu. Ya, ada tujuannya nih. Ini jangan-jangan mau apa ini, makan bersama kah atau apakah seperti itu ya. Tapi kalau sama Mas Theo, Mas Restu, Ricky dan teman-teman yang laki-laki itu biasanya membangun hubungan, saudara. Ngopi, kita di ngopi itu bukan ngopi, gaya ngopi. Saya nggak ngopi, saudara. Saya ngesusu. Saya minum susu. Ya, saya kalau orang minum kopi kan, bapak itu jenggotan, udah ubanan kopi. Ya, apa tuh? Yang kecil itu espresso, wis minumnya double shoot katanya. Mantap sekali minum tuh. Samuel apa? Saya green tea aja. Saya kalau ada boba saya minum boba, saudara. Tapi bahasa aja ngopi, tapi kita terhubung di situ, saudara. Tapi kalau saya tidak mengenal siapa Mas Restu, Ricky, Mas Theo, Tulus dan sebagainya, saya tidak kenal, saya tidak akan pernah terhubung. Saya tidak akan pernah terhubung dengan mereka. Saudara, ada event apapun pasti saya chat Mas Theo, saya chat Mas Restu, pasti saya chat Ricky. Pasti, tanya Ricky, pasti karena saya terhubung dengan mereka, mereka adalah orang-orang yang saya percaya. Saudara, saya tahu kalau Mas Theo, saya kasih lagu dia kulik dengan habis, selesai. Mas Restu, susun anggaran, selesai. Ricky, cari donatur, selesai. Ada orang-orang yang saya percaya, saudara. Demikian Tuhan. Kalau saudara mau Tuhan mengenal saudara, mau terhubung dengan Tuhan, saudara mengenal Tuhan. Bagaimana saudara? Kan pertanyaan bagaimana cara kita mengenal Tuhan? Bagaimana cara mengenal Tuhan? Coba pertanyaannya, bagaimana cara mengenal Tuhan? Sebelum kita kupas, Mbak Putri, ini sedikit rumusan untuk kami semua. Nanti saya akan tanya masing-masing. Bagaimana Mbak Putri mengenal Mas Theo? Caranya. Coba dulu, kasih dulu tips and trick. Ini kenapa ini? Nanti kita beli mic wireless ya, biar saya bisa ke belakang gitu, saudara. Ada tapi rusak. Mbak Putri, bagaimana? Coba kasih dulu satu formula. Ya kan formulanya beda-beda nih, toh. Saya mengenal Mida itu caranya kemarin cetan, saudara. Sadap. Dari ribuan wanita, sedap. Yang kecantol, saya berdoa saudara di Pambil kan, saya pelayanan Pambil Mas Theo. Yang kemarin kita main itu Mas Theo, main gitar. Gitarnya itu yang bisa ada tremolo, wow, itu menarik hati. Saya bilang kan Tuhan, di antara semua wanita ini masa tidak ada jodohku nanti, aku bilang kayak gitu ya saudara. Ya, saya
Tuhan, gak mungkin ku chat satu-satu cewek ini. Nah, kan banyak, Bang Riki pernah aku ajak juga ke sana. Edu saya ajak sana, bingung dia saudara, bingung. Banyak kali geng katanya. Yang mana satu ini? Tapi dia kecantol nggak orang sana, dia kecantol sama guru juga saudara. Iya, saya saudara di sana. Iya ternyata, Mida yang chat saya saudara. Bang katanya, yuk dek. Dimulai dari chatan saudara. Ya kan, nggak tahu saya nomor dia. Nggak tahu, kan Kak Mida, nggak apa-apa. Kan sebagai pengalaman, ya formula. Dimulai saudara. Bagaimana? Kalau Mbak Putri bagaimana tuh cara mengenal Mas Theo? Mas Restu lah yang sudah menikah lah ya, lebih dalam. Mas, nanti biar dinonton nanti ini sama istri di Jawa sana. Bagaimana Mas bisa mengenal itu pasangan Mas, istri Mas hari ini yang menghasilkan 2 anak cantik-cantik. Ini kan twins. Sering ketemu, intens komunikasi. Tahun berapa itu Mas? Udah teknologi sudah ada lah ya, handphone ya. Ya kan dulu saya kalau SMP saudara kirim surat. Ya kan, antar ke rumahnya saudara. Jauh kali loh selekop itu ke rumahnya karena demi cinta. Saudara, kalau mau mengenal itu ada perjuangan, katakan perjuangan saudara. Perjuangan, iya. Ya kan Mas? Perjuangan. Kalau saudara mau mengenal Kristus, hiduplah dalam persekutuan demi persekutuan. Kalau saudara hanya sekali seminggu dalam persekutuan, saya percaya saudara akan selesai pada waktunya. Dan saudara bilang, kok aku enggak kena ya Tuhan di hatiku. Gimana saudara? Saudara tidak ada berjuang ketemu Tuhan. Ya, kenal Tuhan. Ada perjuangan, saya yang percaya Mas Restu ada perjuangan waktu itu. Atau kebalik Mas, istri yang berjuang. Mas Restu yang berjuang, mantap sekali Mas Restu. Sama-sama berjuang, ya sama-sama berjuang. Akhirnya sekarang menikah, 2 anak, saling bekerja, ya dalam rencana Tuhan. Bang Riki tahun berapa kenal Nopa? Nop, dengar-dengar Nop. Mengenal pertama sekali, tapi klik di hati, oh ini pasanganku ini. Maksudnya, jumpa. Tahun berapa? 2017, saya sama Mas Restu sama juga ya kan. Ya, ternyata cukup lama 2017, 8 tahun. Wow, ini 8 tahun. Berarti enggak waktu yang sebentar saudara, 8 tahun butuh pengenalan, itu pun belum mengenal sepenuhnya, saya yakin percaya. Masih ada pertengkaran di dalam. Mas Restu begitu juga, pasti. Masa pengenalan akan Kristus bukan sekali, aku ketemu si Kak Mida, udah mengenal. Enggak, pengenalan itu sepanjang masa saudara. Karena kita belajar akan Kristus. Kalau saudara tidak belajar akan Kristus, makanya orang saudara, saya bukan sudutkan, kalau orang yang benar-benar mengenal Kristus, damai sejahtera itu ada dalam dia. Saya duduk sama siapa sih kemarin ya? Lupa saya. Sama Rayandi. Ada satu lagi duduk ngopi di ujung sana. Orang Kristen itu orang terkaya di dunia, saya katakan. Kenapa saudara? Cuman orang Kristen punya damai sejahtera. Saya yang percaya di dompetmu ada 100 juta hari ini, mungkin belum tentu juga damai sejahtera. Ada orang tinggal 5.000 di dompetnya, ada damai sejahtera. Benar? Benar saudara. Yang hadir damai sejahtera itu apa? Kristus saudara. Kristus. Ya, yang pertama untuk terhubung dengan Tuhan, saudara harus mengenal. Dalam pengenalan itu butuh masa. Bukan setahun 2 tahun, sepanjang masa. Ya. Kalau saudara pernah baca Alkitab sampai habis, baca lagi. Saudara mau, seperti musik lah. Musik itu tidak ada ujungnya saudara. Sampai hari ini rumusan musik itu tidak ada pernah mentok. Orang bermusik itu selalu ada upgrade-nya saudara. Tidak ada belajar. Belajar itu mengenal, dan mengenal. Kalau saudara berhenti hanya
ngejreng atau bas dem, itu tidak mengenal. Itu tidak mau tahu namanya saudara. Ya, saudara harus mengenal Tuhan. Tipikal orang yang mengenal Tuhan belajar. Belajar saudara. Ya, saya ngambil saudara, dalam pengenalan akan Kristus, kita mau baca dalam Efesus 2 ayat 10 saudara. Ya, Efesus 2 ayat 10. Amin. Dipercepat. Ya, kita cepat. Efesus 2 ayat 10, amin. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3 ya. Amin saudara, saya ulangi. Karena kita ini buatan Allah saudara. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya saudara. Ya, dalam Wikipedia saya cari saudara bahwa apa sebuah terhubung itu? Ternyata dalam matematika keterhubungan atau kesinambungan atau ketersambungan dipakai untuk merujuk kepada berbagai sifat yang memiliki arti utuh. Unik saudara. Atau tidak sepotong-potong. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan berarti saudara utuh dengan Tuhan. Makanya ayat Efesus 2 ayat berapa tadi? Ayat 10 katanya apa? Di dalam Dia menyatu dengan Kristus saudara. Ya. Saudara, itu yang terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara tidak terjadi dalam kehidupan saudara itu, saudara harus menyatu dengan Tuhan. Itu keterhubungan. Terhubung ini bukan dua orang terpisah akhirnya cetan enggak. Terhubung itu saudara-saudara ada melekat kepada Tuhan. Ya, melekat kepada yang punya saudara. Makanya kalau saya percaya kalau saya melekat dengan kayak misalnya Otniel. Dia tahu bau tubuhnya Ricky. Pasti dia tahu. Waktu kita gendong dia bisa nangis. Tapi kalau Pak Otniel gendong dia mungkin tidak kenal dengan wajah. Tapi dia bisa cium itu bau tubuh orang tuanya. Keterhubung, kelekatan itu yang membuat dia mengenal siapa? Bang Riki. Saya percaya itu mengenal itu saudara. Jangan kenapa saudara, kita kurang dekat dengan Tuhan. Ya. Akhirnya pada suatu saat kita menyalahkan keadaan. Ya. Menyalahkan keadaan. Kalau saudara punya damai sejahtera di dalam Tuhan, saya percaya Tuhan. Saudara tidak akan pernah risau, galau. Ya. Berat 2025 berat saudara. Pekerjaan semakin berat, persaingan makin berat. Ya kan saudara? Dunia mengajarkan kita ketidakpuasan. Tapi Tuhan mengajarkan kita puas di dalam Dia. Saudara yang korup, saudara, 4,7 M gajinya per bulan. Kurang dia saudara. Harus dia hantam hampir kuat. Sebut aja saya susah apalagi punyanya saudara. Masih sebut aja saya susah apalagi punya saudara. 1.000 triliun. Hai. Kalau tidak di dalam Tuhan saudara rasa kurang puas. Saudara pengen A, B, C kurang saudara. Tapi kalau di dalam Tuhan secukupnya. Damai sejahtera itu ada di dalam kita saudara. Mahal saudara, mahal. Damai sejahtera itu mahal. Coba, bagaimana saudara kalau dikejar rentenir dengan hutang 200 juta. Tapi saudara tetap tenang di dalam Tuhan. Tenang bukan cuek, maksudnya tenang saudara tahu Tuhan ada solusi atas hidupmu. Yang kemarin yang kesaksian sini siapa? Pak siapa? Yang dari JPCC? Ayo, siapa namanya? Billy.
William. Dia pesan sama kita, saudara. Katanya, aku senang loh di komunitas kalian, katanya. Dia senang. Dia kalau ke Batam katanya, aku datang lagi lah ke gereja sana, katanya. Dia senang. Saya selalu bilang, Pak, kami sedikit loh, paling 8 orang. Iya, aduh, gak apa-apa. Dia dikejar, dia berarti kepala kontraktor berarti ya, Mas? Iya, kontraktornya dia berarti. Makanya dia pusing dengan keuangan. Saudara. Tapi waktu dia uang terakhirnya katanya 200.000 ya. Kesaksiannya 200.000 dia kasih milik Tuhan. Saudara tahu seorang janda yang beri uang? Tahu? Tahu ya kan? Kenapa tahu Tuhan itu sedikit? Saudara tahu? Kenapa dia tahu? Padahal dia enggak, Tuhan aku ada 2 peser aja nih. Aku mau kasih persembahan. Saudara tahu kenapa? Dalam pundi-pundi itu, uang receh itu bunyi. Cereng. Dan dia tahu, dia kasih itu uang terakhirnya. Ketika kita semua benar-benar terhubung dengan Tuhan, totalitas sama Tuhan, Tuhan tahu dompetmu tipis. Tuhan tahu kau sedang tidak baik-baik saja, tapi kalau kau cari yang bukan di dalam Tuhan, selesai. Ya, selesai saudara. Totalitas sama Tuhan, jangan setengah-setengah, mau terhubung dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Melekat sama Tuhan saudara. Makanya kita itu apa saudara? Makanya saya enggak berhenti mengajak saudara untuk melayani Tuhan. Karena ada spirit baru ketika melayani Tuhan. Iya, ada spirit baru. Saya tahu, saya rasakan itu saudara. Waktu melayani Tuhan. Tapi kalau saudara tidak melayani Tuhan, karena hari-hari kita melayani dunia, benar atau tidak? Hari-hari kita melayani dunia saudara. Misalnya tahun waktu tidak ada uang, berarti hari ini apa yang kita lakukan saudara? Tidak berlomba dalam uang. Pasti kita masih zaman barter ya. Mas Restu menghasilkan ubi, saya menghasilkan apa? Abu-abuan, barter. Tidak ada yang harus kejar. Tapi dalam sebuah transaksi dunia dibutuhkan namanya uang. Kalau Kateo katakan kalau kita mau transaksi dengan surga, diperlukan apa? Iman. Alat transaksi kita di dunia untuk mendapatkan suatu barang yang namanya uang. Tapi kalau alat transaksi kita dengan kingdom of God itu apa? Iman. Seberapa saudara punya iman saudara? Ya. Kalau saudara hari-hari ini sibuk dan sebagainya itu enggak salah, benar tidak salah. Itu tidak salah. Tapi saya yang percaya saudara sibuk tidak akan pernah fokus untuk datang kepada Tuhan. Sekarang iblis enggak datang kayak dulu kepada Yesus, orang gila, ya kan? Dilempar ke babi-babi, ya kan? Iblisnya yang enggak terang-terangan. Iblis cara buat supaya saudara tidak mengenal Tuhan, dia kasih saudara lebih sibuk. Dia akan berikan saudara lebih sibuk daripada yang saudara rindukan. Misalnya saya percaya di hati saudara masing-masing ingin dekat sama Tuhan. Dekat sama Tuhan, mungkin bukan gereja, tapi saudara rindu entah di mana melayani Tuhan. Ada akses, saya dapat akses kemarin, pelayanan anak, sekolah, pelayanan rutan, ada. Pelayanan generasi, ada. Banyak sebenarnya saat ini saudara. Musik juga saudara. Iya. Ya, saudara harus melekat dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Ya. Poin yang pertama adalah saudara, Tuhan akan mendekat kepada kita. Kita baca dalam Yakobus 4 ayat 8a. Saya bacakan saja saudara. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan datang kepadamu. Ya, saudara, kalau saudara hari-hari ini merasa jauh daripada Tuhan, ingat Tuhan tidak jauh kepadamu. Yang jauh adalah kita. Ini minuman jauh dari saya. Minum dulu ya. Saudara, menjauh daripada Tuhan. Coba saudara presentasikan. Ini dalam hati saudara aja.
Nggak usah jawab, nanti terintimidasi. Mas Restu, coba saudara saya berikan 1-2 detik, 5 detik lah, 5 detik. Coba saudara bayangkan, rank 1 sampai 10 seberapa dekat saudara dengan Tuhan? Coba jawab aja diri masing-masing. Sudah? Ya, saya tebak, bukan saudara. Ya, berapa saudara? Saudara tahu ya, pasti tahu ya. Rank 1 sampai 10 berapa? Berapa dekat saudara dengan Tuhan? Lebih parahnya 0, bang 0. Saya nggak pernah ketemu sama Tuhan, nggak pernah berdoa, katanya. Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dalam persekutuan, saudara. Gimana mau bangun? Kan ada orang, aku kan sudah melayani di sana, tidak apa. Aduh, lagu lama itu saudara. Dalam persekutuan lah yang bangun iman saudara. Aku kan tetap percaya Yesus, aduh percaya saja. Banyak yang percaya Yesus, waktu yang disalibkan Yesus itu banyak yang percaya Yesus saudara. Tapi dia yang salah satu menyalibkan Yesus saudara. Karena apa? Kalau dia berkata aku ngikut Kristus, mati di hari itu saudara. Dunia sedang apa? Kayak gini, kami dah pilih Tuhan atau uang. Pilih Tuhan atau ini. Dunia sedang kayak gitu. Kalau pilih Tuhan kau kehilangan ini. Kamu akan kehilangan ini. Yang penting dia jangan nggak nangis saja. Pilih apa saudara? Ada apa di TikTok sekarang, di IG, aku rindu seperti aku yang dulu. Saya bilang, aduh rindu aja. Tapi kamu kemana? Sebenarnya waktunya sama aja. Ya, cuman bertambah aja. Setiap tahun sama aja. Ada berapa Januari? Berapa hari Januari saudara? 31 sama, 2026 sama lagi. Tidak ada yang berubah. Ada yang kebalik, Jumat dulu baru Kamis? Gak ada saudara. Atau Minggu ketemu tengah-tengah? Senin, Selasa, Minggu baru Kamis, Jumat, Sabtu baru Rabu. Enggak berubah saudara. Sama aja. Yang berubah itu kita. Yang berubah itu kita. Kita yang gak dekat sama Tuhan. Makanya hari-hari ini kita salahkan pekerjaan kita salahkan orang sekeliling kita salahkan. Kayak saya saudara, bisa saya salahkan pekerjaan saya saudara. Ini mau dirumahkan orang. Kalau yang tidak lulus P3K administrasi, dirumahkan. Kalau saya dirumahkan apa lah saya kerja. Saya calling lah si Riki, minimal aku bantu si Riki lah. Sampai segitunya saudara. Saya bisa salahkan keadaan, tapi saya bersyukur aja. Di antara kami yang tidak lulus, saya yang bersyukur aja saudara. Ketemu kepala sekolah saya duduk, Pak Sem katanya. Ya kata kepala sekolah, kayaknya cuman Bapak aja yang tidak berkuar-kuar. Pak, masalah saya bukan di administrasi aja Pak. Masih banyak masalah saya bilang. Jadi gak perlu saya fokus di masalah administrasi. Untuk masuk P3K. Saudara, dia bantu. Ternyata saya lulus. Masa sanggahan itu gak pernah saudara lulus. Gak pernah lulus masa sanggahan. Lulus saya saudara. Teman-teman saya tidak lulus. Ketika damai sejahtera itu ada di hatimu, Tuhan yang punya solusi. Bukan saudara. Tenang saya saudara. Boleh saksikan. Makanya kepala sekolah, Pak Pendeta katanya. Saya bilang biarin aja. Berbangga disebut pendeta, biar terkumandang sama mereka, tidak main-main orang Kristen di tengah-tengah mereka. Dari 110 guru, orang Kristen yang beragama Kristen guru hanya ada 12. Itu pun tidak sama imannya saudara. Ada satu orang tua yang curhat, Mas Res tuh tahu ini, karena dia handle generasi. Curhat anak-anak generasi, gimana Pak, guru ini setiap masuk aku dibilang bodoh katanya. Ada guru-guru, itu guru-guru yang kata kita dulu tuh killer. Karena masa mereka tuh masa keras. Masuk ke dalam kurikulum yang baru ini beda saudara, beda banget.
Jadi bersenang-senanglah anak-anak yang baru ini. Kurikulum baru itu saudara, tidak ada kata tidak naik kelas. Tidak ada kata tidak lulus. Makanya sekarang gampang angkat kaki anak-anak di atas meja, buat TikTok sama-sama, itu biasa karena tahu mereka akan lulus. Beda dengan zaman kita. UN dapat 4, ya 4 lah isinya itu di ijazahmu. Enggak akan bertambah 0,1, enggak akan. 4, beda perjuangan. Kalau ini di YouTube atau tampil dilihat Mas Gibran, ubahlah kurikulum kita. Jangan kurikulum yang memang semua spesial. Tanda kutip adalah semua anak spesial, benar. Tapi kan harus ada daya juangnya kan, untuk mereka mencapai sesuatu. Makanya generasi sekarang itu berat. Sekarang gen apa namanya saudara? Hah? Hah? Gen Z itu udah cukup berumur. Gen Alpha. Mulai dari awal lagi Alpha saudara. Saudara, kalau saudara tidak dekat sama Tuhan hancur. Bapak-bapak yang masih muda, enggak gampang 2025, 2026, 2030 enggak gampang saudara. Hari ini aja susah apalagi 2030. Tapi kalau kau tidak dekat sama Tuhan, saya tidak bisa ada jaminan saudara. Hanya dekat Tuhan saja tenang, amin. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya. Yang kedua saudara, biar kita cepat selesai. Ya saudara. Yang kedua adalah supaya hubungan tidak terputus, pinjam 100, bukan, beda saudara. Supaya hubungan itu tidak terputus, baca Ulangan 6 ayat 8. Jangan seperti itu saudara, aduh berat sekali. Kalau 100 itu saya bukan pinjam, saya kasih. Kayak gitu, enggak enak kali kalau sama kawan itu 100 saja. Kalau 1.000.000 baru agak berat. Ayo baca saudara, Ulangan 6 ayat 8, amin. Ayo kita baca, 1, 2, 3 ya. Iya saudara. Dalam perkara, saudara baca dulu di ayat yang kelima. Ayat kelima. Itu penggenapan saudara untuk terhubung dengan Tuhan. Saudara harus punya yang pertama adalah kasih Tuhanmu. Ayat yang kelima, 1, 2, 3 ya. Segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, totalitas. Tapi kalau saudara setengah-setengah, Tuhan campakkan saudara. Dimuntahkan yang setengah-setengah itu saudara. Pohon ara yang tidak berbuah kering seketika saudara. Jangan seperti itu. Saudara kelihatan keren dalam dunia. Kerja oke, pendapatan oke dan sebagainya. Tapi apa katanya? Dia tidak menghasilkan buah. Seketikanya dia kering. Tidak berarti. Jangan bangga saat ini engkau dalam posisi aman. Ingat, posisi nyaman adalah posisi yang menghancurkan kehidupan manusia. Hanya orang berjuang saja tahu dia level dia di mana. Tapi kalau di nyaman, saya percaya kena tiup angin saja jatuh, sengsara seumur hidup. Tapi kalau orang yang berjuang, dia bekerja keras, saya percaya level demi level dia akan lalui. Makanya saudara dan saya harus mengerti itu. Yang pertama tadi saya katakan kasih Tuhan Allahmu saudara. Ayat yang ke-8 tadi, haruslah juga engkau mengikatkan sebuah tanda, sebagai tanda pada tanganmu, haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Maksudnya apa Tuhan? Saudara, untuk seorang bangsa Israel untuk mengenal Kristus, mengasihi Kristus, mereka mengikat itu sebagai tanda. Ya, itu. Jadi itu sebuah apa? Mengingat, misalnya saya jam ini sebuah perjanjian saya dengan Tuhan. Itu yang mengingatkan saya saudara, mengingatkan saya. Tapi dalam sekarang ini saudara, apa yang saudara harus ingat saudara? Yang membuat saudara mengingat Tuhan. Coba. Apa menurut saudara? Tadi kalau bangsa Israel untuk tahu dia cara mengasihi Tuhan, dia cara kasihilah Tuhan dengan secara totalitas, dia membuat sebuah tanda, bahkan di dahinya saudara. Itu yang menjadi terbaliknya nanti pada zaman akhir zaman. Di dahi diganti 66. Hebat kan? Dari perjanjian lama, awal sekali, sudah mau digenapi dalam perjanjian.
dia adopsi cara itu, saudara. Masuk ke dalam Wahyu. Makanya nanti saudara, ada chip, sekarang udah ada di Amerika, udah ada kayak gitu saudara. Mau belanja, taruh tangan, udah tahu dia siapa kita, langsung kebeli itu semua. Sudah ada saudara. Apa menurut, ayo kita berpikir, masih 10:30 saudara, enggak lama-lama saya. Coba sih saya mau apa? Apa yang saudara mau lakukan ketika sebuah perjanjian itu untuk mengingat kasih saudara kepada Tuhan secara totalitas? Apa sebuah tanda yang ingin saudara ingat? Atau sebuah tindakan? Apa? Ada Mas Restu? Salib, oke. Salib sebuah tanda ya, kalau kita lihat apa? Makanya kan sebenarnya dalam perjamuan kudus katanya apa? Makanlah roti ini supaya menjadi peringatan. Itu menjadi sebuah peringatan, sebuah tanda saudara. Bukan sebuah, roti itu tidak menyembuhkan saudara. Jadi jangan imani roti itu menyembuhkan, imani darah Yesus itu. Jangan salah konsep ya saudara. Jangan salah konsep, baca ayatnya dengan baik. Kadang-kadang kan ada plesetan hamba Tuhan saudara. Bahkanlah tubuh Kristus, ini perjanjian sama Tuhan sebagai tubuh Kristus. Enggak, ingat dah kata-kata terakhir ayatnya. Makanlah supaya ini menjadi peringatan akan aku. Supaya kita ingat dia pernah korbankan tubuhnya saudara. Ya, sesimpel itu. Oke, saya mau kembali ke topik ini. Apa? Saya ada saudara. Supaya saudara mengingat akan kebaikan Tuhan setiap waktu. Melayanilah. Saya ulang, supaya tanda itu yang saudara tidak lakukan dalam masa-masa waktu ulangan ada itu saudara. Saudara melayanilah. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Aduh, lagu ini cukup lama ya saudara. Kayak saya belum lahir sudah ada lagunya ini kayaknya. Belum lahir ya. Tuhan lebih dulu, itu sebuah tanda dia kasih saudara. Melayani kepadamu. Melayani itu sebuah tanda, pengingat saudara. Tapi kalau saudara tidak melayani Tuhan, kalau saudara hanya apa? Cara melayani Tuhan mungkin tidak hanya di altar. Mbak Inge mungkin dia dengan senyuman tercantiknya di kantor itu, orang akan mengingat Mbak Inge menjadi anak yang cinta Tuhan. Dia tahu mereka cari hari Minggu di mana Inge ini, harusnya kita pergi makan pagi ini. Dia pentingkan Tuhan, itu akan orang ingat sepanjang masa ketika dia senyum. Dia anak Tuhan saudara, dia anak Tuhan. Makanya saya bukan senang disebut pendeta saudara, tapi itu mengingat mereka. Jangan main-main kalian sama anak-anak Tuhan. Tanpa ada anak Tuhan, makanya tanpa ada orang benar dalam satu rumah, dalam satu kapal, dalam satu kota, kota itu bisa di bumi hanguskan. Sampai hari ini Tuhan perhitungkan Batam tidak ada bencana saudara dan sebagainya. Banyak anak-anak Tuhan di tempat ini. Saudara, Batam menjadi nomor 3 terbanyak gereja se-Indonesia. Paling nomor 1 Manado saudara. Banyak gereja. Makanya jangan sanksi kalau kita hanya ibadah 15 orang, 8 orang, gereja banyak. Ya, gereja-gereja besar itu, ya dekat Tabga, HOG itu tuh besar-besar, GMS itu besar-besar tuh. Ya. Itu enggak jadi tolak ukur saya dan saudara. Mengikat diri dalam pelayanan misalnya kayak gini. Saya percaya, Mas Theo pernah melayani kebesaran enak, sorry enak, aduh besar kali suaranya kaget ya, aduh. Kasih dulu susunya. Nggak ada. Nah, saudara mengikat diri dalam pelayanan. Serius melayani Tuhan. Yang percaya saudara, orang yang melayani Tuhan perhitungkan. Tidak hanya di altar. Ya kan? Mungkin di pasar seken, Bang Riki.
Ya kan, mungkin Bu Nova dalam STM. Ya kan, saudara? Ya saudara. Mengikat diri dalam melayani, katakan amin. Amin. Sampaikan kanan kiri bilang, seumur hidup kita melayani Tuhan, amin. Kanan kiri bilang dulu, saudara. Seumur hidup. Ada teman saya dulu namanya, Mbak Inge juga namanya ya. Bukan, siapa namanya ya? Ada, dia orang kita Batak. Dulu pelayanan sama saya di IFJF. Bahasa rohnya kuat sekali saudara. Kalau dia menyanyi, melompat dan memuji saudara, pasangan dia saudara beda. Akhirnya hari ini siapa saudara? Dia jadi muslim, tidak percaya. Bukan masalah muslimnya, di Padang itu banyak yang kedok muslim, tapi dia Kristen. Jadi di Padang itu karena gereja susah, jadi mereka tuh kayak gitu pakai jilbab. Mereka mau sholat tapi mereka bernyanyi untuk Tuhan. Udah banyak, saya kemarin terakhir datang ke duduk satu kafe, top, orang Padang asli saudara, asli orang Minang, Kristen percaya Kristus. Udah banyak. Kita orang Kristen yang dari lahir bertobat, kalau tidak bertobat, kapan kita mau melayani Tuhan saudara? Orang sana yang tidak mengenal Tuhan hari-hari ini sudah mengenal Tuhan. Lebih militan saudara. Ada sahabat hamba Tuhan namanya Pak Muhammad Paulus. Kalau saudara kenal. Muhammad Paulus, kemana-mana dia pakai peci. Dia ketua Murtadin Indonesia, anggota Murtadin di Indonesia, di grup itu ada 1 juta orang. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jangan kita terpanggil dari kecil, orang Kristen. Di terakhir kita baru selesai, kita dipilih tidak percaya Kristus. Tapi saya percaya di sini semuanya sampai kita dijemput Tuhan percaya Kristus, amin. Amin. Amin, saudara. Yang terakhir saudara, jadilah pribadi yang memiliki kesetiaan. Yang pertama tadi saudara mengenal Tuhan dengan cara mendekat. Kalau saudara merasa jauh hari-hari ini, saudara harus mendekat. Yang kedua supaya tidak putus hubungan saudara, bukan pinjam 100 kepada Tuhan. Tapi saudara hidup dalam melayani Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga, jadilah pribadi yang memiliki kesetiaan. Ulangan 6 ayat 9 dan 10. Kita baca kembali ayat 9 saudara. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Hari ini kita semua tulis dalam hati kita, serius kasih Tuhan, setia di dalam Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, harus setia di dalam Tuhan. Ayat 10, baru kata Tuhan apa? Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Saudara, kalau saudara sudah terhubung, yang minggu lalu itu tentang ku tetap tenang, di minggu ini ku tetap terhubung, saudara supaya dapat berkat Tuhan secara luar biasa. Yang kata Tuhan, orang lain yang dirikan perusahaan itu tapi untuk saudara. Siapa yang mau? Saya rasa semua orang mau saudara. Perusahaan itu didiriin sama saya, tapi milik itu milik Mas Restu. Bahagia? Bahagia. Kalau saudara terhubung dengan Tuhan. Saya percaya saudara, kalau saudara terhubung dengan Tuhan. Makanya ayat yang ke-11, kita lihat yang ke-11. Saudara tuh supaya terhubung dengan Tuhan, saudara mengasihi Tuhan dengan totalitas. Ayat 11 lah saudara, coba baca saudara. Ayo ayat 11, ulangan 6 ayat 11. Saudara imani. 1, 2, 3 ya.
Yes, amin. Amin. Kata Tuhan, kalau kita serius di dalam Tuhan, tidak perlu kita bekerja keras. Maksudnya bekerja keras itu yang orang tidak mengenal setengah mati, tapi yang penuh berkat siapa? Saya dan saudara. Ya, saya dan saudara harus mengerti itu, saudara. Ya. Ini terakhir, saya sampaikan sebuah kalimat. Tuhan tidak pernah jauh, saya ulangin, Tuhan tidak pernah jauh, hanya kita saja yang menjauh. Terhubunglah dengan Tuhan selagi ada waktu. Amin. Ya, terhubunglah sama Tuhan selagi ada waktu. Jangan sampai sudah habis waktu kita baru kita mau mencari Tuhan. Saudara, kalau sudah sekarat dan sebagainya, tidak bisa. Orang-orang kami, Nias, di Padang, banyak yang mualaf, saudara. Dingin ya? Luar biasa. Tinggal dimatikan saja. Ada remote di belakang. Saudara, pesan saya bagi kita hari ini, dari sebuah kebenaran firman Tuhan menjadi outline-nya saudara, yang menjadi garis bawahnya, saudara dan saya jangan pernah jauh daripada Tuhan. Ya, supaya saya dan saudara benar-benar diberkati Tuhan secara luar biasa. Ya. Yang pertama kemarin, tetap tenang dalam apapun keadaan, tetap tenang. Saya nggak tahu apa yang melanda kehidupan saudara, keluarga saudara, istri, anak-anak, saya tidak tahu. Tapi Tuhan tahu lebih daripada yang kau tahu. Ya, jangan pernah tinggalkan Tuhan kita sekalipun. Tetap melayani Tuhan dalam keadaan apapun. Ya, mau melayani di altar juga boleh, melayani di gereja ini juga boleh, di luar gereja ini juga boleh. Saya kalau saudara mau melayani anak-anak SMA, saya kasih tempat. Kalau saudara mau melayani di rutan, saya ajak saudara. Rutan anak, tapi kalau lapas wanita kita tidak bisa datang, hanya wanita saja boleh masuk. Ya, ternyata di lapas wanita lebih banyak kriminalnya daripada laki-laki. Di lapas wanita kemarin ada sekitar, terakhir saya itu 200-an. Anak-anak hanya 60-an kalau nggak salah. Anak-anak yang di bawah umur yang kayak 17 tahun dan sebagainya. Tapi kalau di rutan, di lapas yang Barelang, itu kayaknya lebih lah, ratusan kayaknya. Ratusan atau ribuan gak tahu saya. Tapi yang Kristen kemarin kami layani adalah sekitar 100 orang kayaknya. Yang Kristen. Saudara, dunia akan penjarakan saudara sebaik mungkin. Supaya saudara stuck, bingung, dan gak ngerti maksud Tuhan. Tapi saya rindu saudara dan saya benar-benar mengenal Tuhan dengan baik. Ya, jangan cari untung sama Tuhan. Capek nanti saudara, waktu dia tidak kasih berkat, saudara salahkan Tuhan. Ya, tapi kalau saudara benar-benar kasih Tuhan dengan serius, totalitas, saya dan percaya saudara diberkati Tuhan. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan dari kebenaran firman Tuhan. Saudara, ya saya rasa saudara mengerti apa maksud Tuhan dari beberapa kalimat yang tadi yang kita dengarkan. Ya, mengenal Tuhan, sampaikan kanan kirinya, harus melayani Tuhan ya. Iya, Bang Riki harus melayani di second ya. Walaupun kita jarang-jarang jumpa, yang terutama layani istrinya dengan baik. Istri juga layani suami dengan baik. Ya, jangan siapa lu siapa gua. Waktu romantis sekali sayang, gitu kan? Nah, ada mas, apa panggilan spesial dulu? Gak ada, sayang aja. Atau honey, mati. Tapi kalau sudah nikah kau, jangan ya. Bahasa halus dari kau itu engkau. Tapi mau lebih halus lagi kamu. Tapi mau lebih halus lagi sayang. Kan sudah resmi
Ya kan Kak Nova, Mama Otniel. Kalau Ricky bilang-bilang kayak gitu, boleh chat pribadi saya doakan khusus dia nanti. Kami ketemu di belakang. Kita doa sapaat nanti. 30 hari puasa kita. Tapi siapa yang mau puasa? Saya susah puasa. Karena biasanya saya puasa sampai jam 12 saja saudara. Karena saya nggak sanggup. Ya, pernah saya coba-coba orang-orang ini kan lagi puasa ini kan, saya puasa 3 hari juga. Tapi nggak berhikmat saudara, sakit saya. Saya coba kayak apa? Saudara kalau sore berburu takjil lah. Enak saudara. Saya jadi senang saudara, datang makanan semua. Saya sering cek Mas Restu, saya mengkonfirmasi itu saudara. Mas Restu, takjilnya di sini. Karena takjilnya enak-enak saudara. Ya, bolehlah. Ya. Oke, saya undang kita bangkit berdiri saudara. Sebelum kita berikan persembahan dan tutup ini saudara, saya mau angkat satu pujian bagi kita. Dari C saja mas, refnya saja, mungkin udah sering didengar ini. Tapi kita memuji Tuhan. Yes, bangkit berdiri sebentar, kita akan memuji Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi. Sekali lagi katakan, Yesus, selamanya Yesus, amin. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya oh Yesusku, cinta Kau selalu. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, cinta Kau selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana firman Tuhan mengingatkan kami agar kami tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang mengimani, mengaminkan untuk firman Tuhan yang kami dapat pada pagi hari ini, kami percaya kami akan diberkati. Kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan yang ada untuk pekerjaan di ladangnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan persiapkan persembahan kita
pada pagi hari ini kita akan iring persembahan dengan lagu Bersyukurlah. Untuk pengumuman untuk kegiatan 1 minggu ke depan, Pak. Oke, shalom. Shalom. Ya, luar biasa. Berikan senyuman dulu yang manis. Lihat ke depan. Ya, saudara. Tanggal 16 April nanti kita ada ini, saudara. Ada ibadah konser. Itu gabungan gereja rock Sekepri di Babakelong restoran Batam Center, samping HOG. Tahu kan yang baru? Tapi kita bukan makan siput di sana, kita beribadah, saudara. Ya, jangan pula kita nanti dapat lobster di situ pasti. Enggak, saudara, enggak. Datang nikmati. Artisnya Josephine Widya. Saudara tahu Symphony Worship? Nah, saudara boleh searching itu. Dia biasa nyanyi di Symphony Worship, tapi sekarang dia tidak di Symphony Worship. Dia bergabung dengan keluarga besar rock. Jadi dia memberkati, mereka datang memberkati, beberapa orang-orang Jakarta juga datang memberkati. Saudara datanglah gratis. Yang biasanya kalau proyekin buat berbayar sekarang gratis. Mumpung gratis. Ya saudara. Saya ingin kita bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita, saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur di mana Tuhan baik. Hari ini Tuhan datang di tempat ini melawat, memberkati kami. Kami sangat menikmati hadirat Tuhan. Kami percaya ketika kami bisa menikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini, kami pulang dengan pemulihan daripada Tuhan. Kami pulang dengan berkat-berkat baru yang daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang hari ini memberikan waktunya, hidupnya untuk melayani Tuhan. Kami percaya berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kami, keluarga kami, saudara-saudara kami, bahkan pekerjaan kami, pendidikan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Allah Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Cinta, kasih, damai sejahtera Tuhan memberkati engkau. Allah menyertai engkau dimanapun engkau berada, memberkati keluargamu. Apa yang engkau kerjakan Tuhan memberkati. Apapun yang kau kerjakan, Tuhan akan menyertai engkau, memberkati dirimu, kehidupanmu, keluargamu. Terimalah berkat Tuhan hari ini, esok, sampai Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, saudara. Selamat hari Minggu.
Kita ada perjamuan kasih di bawah saudara. Ya, habis ini kita makan bersama-sama di bawah. Jangan ada yang pulang, kita makan bersama-sama. Amin.